Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang berbahagia. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua bisa bertatap muka kembali di sekolahan kita tercinta. Anak-anakku yang berbahagia, untuk aswaja di semester genap ini akan diampu oleh Pak Rois. Mari kita masuk ke materi pembelajaran. Untuk materi pertama di semester genap ini kita membahas tentang sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebuah organisasi kemasyarakatan yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlussunnah wal Jamaah yang dimaksud di dalam Nahdlatul Ulama itu? Yaitu di dalam teologi merujuk pada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian di dalam fikih menganut 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Nah, kebetulan di Indonesia ini mayoritas umat muslim memegang mazhab atau mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian sementara di bidang tasawuf yaitu merujuk pada pemikiran Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi itu sekilas tentang yang dimaksud dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Berikutnya ada 5 sikap kemasyarakatan yang ada di Nahdlatul Ulama. Hanya saja ini Bapak kelupaan untuk menulis yang terakhir, yang kelima. Yang pertama adalah tawasud. Kemudian yang kedua i'tidal, yang ketiga tasammuh, yang keempat tawazun, dan yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Tawasud itu apa? Tawasud itu merupakan sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah atau di tengah-tengah kehidupan. Nah, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang maksud dari tawassul itu seperti wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul yaitu Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nah, Nahdlatul Ulama ini baik secara pribadi maupun secara organisasi harus mempunyai sikap tawasud, sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan untuk bersifat lurus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan warga Nahdliyin, yaitu kenapa dengan mempunyai sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus, seimbang dan selaras, sehingga masyarakat secara umum akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang berikutnya adalah i'tidal. I'tidal itu artinya tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Tidak condong ke kanan-kananan, tidak condong ke kiri-kirian. Dalam dalam hal mengambil suatu tindakan tertentu. Baik secara pribadi warganya maupun secara organisasi harus mempunyai sifat yang adil dan lurus. Nah, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para ulama yang berbasis pesantren dalam mengambil suatu tindakan tertentu baik secara pribadi warganya sendiri maupun secara organisasi harus mempunyai sifat yang adil. Yang adil yaitu yang tegak dan lurus. Nah, sikap adil tegak lurus ini merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegaskan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan banyak ayat-ayat lain yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bersikap adil. Di antaranya juga ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 152. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun ia adalah kerabatmu sendiri atau saudaramu sendiri. Berikutnya adalah tasamuh. Tasamuh itu artinya toleran atau toleransi, mudah dan saling memaafkan. Sikap tasamuh adalah sikap yang lapang dada, toleransi, menghargai dan menghormati kepentingan orang lain. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Nah, warga NU atau warga Nahdlatul Ulama baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus selalu bersikap tasamuh. Mereka bersedia untuk berbeda pendapat baik dalam masalah keagamaan, masalah kemasyarakatan maupun masalah kebudayaan. Mereka tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia itu kodratnya adalah memiliki pendapatnya masing-masing. Maka sebagai seorang warga yang baik dan kebetulan menganut paham Nahdlatul Ulama, maka seharusnya pendapat yang dimiliki oleh setiap orang itu harus dimusyawarahkan. Kemudian dicari mana pendapat yang terbaik. Dan mereka juga harus siap apabila pendapatnya diikuti oleh orang lain. Tetapi mereka juga tidak harus mengikuti pendapat orang lain kecuali bila ternyata pendapat orang lain itu lebih baik dan lebih benar daripada pendapat mereka sendiri. Maka jika pendapat orang lain lebih baik dan itu di dalam sebuah musyawarah atau rapat itu mendapat persetujuan banyak pihak, maka hal seperti itu harus sama-sama kita taati atau kita patuhi bersama sebagai bentuk konsekuensi dari musyawarah. Nah, terkait sikap tasamuh ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi ataupun Ibnu Majah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza syukra wa idza qatadha. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah merahmati hambanya yang berlaku mudah atau lapang dada apabila menjual, membeli atau menagih. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengamalkan sikap at-tasammuh atau toleransi, di samping menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, namun bukan seperti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Berikutnya adalah tawazun. Tawazun itu berarti saling membimbing atau berkeseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan suatu unsur atau kekurangan unsur yang lain. Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerahkan khidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.
menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, sikap tawazun merupakan sikap seimbang dalam berkhidmat, menyerahkan khidmat kepada Allah, khidmat kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya, yaitu menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dengan menerapkan sikap tawazun, maka seseorang akan selalu berhati-hati tetapi tidak takut. Tawazun tidak boleh menjadi hambatan dalam melaksanakan kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat. Berikutnya yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih definisi amar ma'ruf nahi munkar itu? Definisi menurut bahasa adalah memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada perbuatan yang munkar, yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, selalu berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menyerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan manusia. Nah, banyak ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Diantaranya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka di setiap kegiatan apapun, di setiap kegiatan sosial apapun, kita sebagai makhluk sosial, maka sejatinya sikap amar ma'ruf nahi munkar ini bisa kita aplikasikan secara sederhana. Secara sederhana itu artinya kalau waktunya sholat berjamaah, kita bisa mengajak teman-teman kita yang ada di sekeliling kita untuk sama-sama melakukan sholat berjamaah. Nahi mungkarnya seperti apa? Nahi mungkarnya misalkan kalau waktunya adzan sholat fardu, ketika kalian masih berada di kesibukan yang bisa ditinggalkan, misalkan nongkrong di warkop atau main game dan lain sebagainya, maka ayo sama-sama kita ajak teman-teman kita untuk sama-sama menuju kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Terima kasih anak-anakku sekalian yang berbahagia untuk pertemuan pertama kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan atau apapun itu terkait materi aswaja bisa kita lanjutkan melalui media yang lainnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.